Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya di sini izin memperkenalkan diri. Nama saya Cindy Rahmadewi dari kelas 11 Kimia Analis 1. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas penilaian tengah semester di mata pelajaran analisis kimia instrumen atau AKI. Materi yang akan saya jelaskan yaitu spektrofotometri. Pengertian dari spektrofotometri UPP. Spektrofotometri ialah metode analisis yang berhubungan dengan cahaya atau foton. Alat untuk analisis ini bernama spektrofotometer untuk mengukur panjang gelombang cahaya. Sedangkan UV atau ultraviolet ialah salah satu sinar dengan panjang gelombang tertentu yang tidak bisa dilihat oleh manusia dengan mata normal. Ultraviolet menggunakan radiasi panjang gelombang sebesar 190 sampai 380 nanometer. Dan visible ialah tampak yang dapat dilihat oleh manusia dengan mata normal. Dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan dalam warna seperti merah, kuning, hijau, ungu, dan lain sebagainya. Beda warna sudah pasti panjang gelombangnya beda. Visible memiliki panjang gelombang sebesar 380 sampai 750 nanometer. Prinsip spektrofotometer UPPs. Prinsip kerja spektrometri UPPs adalah interaksi yang terjadi antara energi yang berupa sinar monokromatis dari sumber sinar dengan materi yang berupa molekul. Spektrofotometri UPPs merupakan penyerapan sinar tampak atau UV oleh suatu molekul yang dapat menyebabkan terjadinya eksitasi elektron, transisi elektronik, dari keadaan dasar ground state menuju energi yang lebih tinggi excited state. Besar energi yang diserap tertentu menyebabkan elektron tereksitasi dari ground state orbital keadaan dasar yang berenergi rendah. Keadaan tereksitasi yang memiliki energi lebih tinggi. Hubungan panjang gelombang, frekuensi, dan energi. Hubungan panjang gelombang dan frekuensi yaitu kecepatan cahaya tetap, maka jika menaikkan frekuensi, maka panjang gelombang akan lebih pendek. Sebaliknya, jika panjang gelombang lebih panjang, maka frekuensi lebih rendah. Sedangkan hubungan frekuensi dan energi yaitu berbanding lurus antara energi dari cahaya dengan frekuensi dari cahaya. Ada perbandingan terbalik antara energi dari cahaya dengan panjang gelombang cahaya tersebut. Frekuensi yang lebih tinggi, maka energi sinar akan lebih tinggi. Sebaliknya pada panjang gelombang yang tinggi justru energi dari suatu cahaya lebih kecil. Kecepatan cahaya dilambangkan dengan C. Panjang gelombang disebut lambda dan frekuensi yaitu pi. Untuk mendapatkan panjang gelombang jika diketahui frekuensi atau sebaliknya yaitu lambda sama dengan C per pi atau pi sama dengan C per lambda. Selanjutnya, prinsip kerja spektrofotometer berdasarkan atas hukum Lambert-Beer. Jika cahaya monokromatik masuk pada media larutan, maka akan didapatkan hasil. Sebagian cahaya akan diserap medium, sebagian akan dipantulkan kembali, sebagian akan diteruskan. Hukum Lambert. Serapan berbanding lurus dengan ketebalan sel yang disinari. Semakin bertambah sel, maka serapan akan bertambah pula. Hukum Lambert. Hukum Beer, absorbansi akan berbanding lurus dengan konsentrasi. Maka jika digabungkan, hukum Lambert-Beer adalah semakin tinggi konsentrasi zat, maka semakin tinggi pula absorbansi yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin rendah konsentrasi zat, maka semakin rendah pula nilai absorbansi yang dihasilkan. Hubungan antara transmitansi dan absorbansi. Absorbansi sinar oleh larutan mengikuti hukum Lambert-Beer, yaitu bila sinar dilewatkan larutan tanpa ada yang diserap, maka absorbansinya adalah 0 dan presentasi transmitansinya adalah 100%. Bagian-bagian dari spektrofotometer. 1. Sumber cahaya berupa lampu yang memiliki pancaran radiasi stabil dengan intensitas yang tinggi. Sumber cahaya bisa cahaya tampak, ultraviolet, UV, atau inframerah. 2. Monokromator merupakan alat yang berfungsi mengubah cahaya polikromatis menjadi beberapa cahaya dengan panjang gelombang tertentu.
atau monokromatis sebagai bentuk terdisrupsi. 3. Kupet digunakan sebagai tempat cuplikan atau sampel yang akan dianalisis, terbuat dari karsa, plexiglas, kaca atau plastik berbentuk balok 1x1 cm dan tinggi 5 cm. Untuk pengukuran UV hanya dipakai kupet kuarsa atau plexiglas, sedangkan semua bahan dapat dipakai untuk pengukuran dengan sinar tampak. 4. Detektor memberikan respon terhadap cahaya pada berbagai panjang gelombang. Detektor akan mengubah cahaya menjadi sinyal listrik yang selanjutnya akan ditampilkan oleh penampil data dalam bentuk jarum penunjuk atau angka digital. Dan yang terakhir, penentuan kadar analit dengan spektrofotometer ultraviolet atau visible. 1. Menyiapkan sampel untuk analisis spektrofotometer. Menyiapkan sampel untuk dianalisis. Teknik preparasi sampel. Teknik preparasi sampel ini sangat penting dalam bagian proses analisis. Teknik preparasi sampel ini memiliki tujuan memisahkan analit dari matris sampel yang kompleks. Secara umum, proses analisis minimal mempunyai 5 langkah, yaitu sampling atau pengambilan sampel, preparasi sampel atau penyimpanan pengawetan sampel, preparasi sampel, penyimpanan sampel, analisis pengukuran, interpretasi data, analisis data, dan pembuatan laporan analisis. 2. Menguji sampel dengan spektrofotometer. Sampel yang diuji dengan spektrofotometri merupakan sampel sebenarnya, bukan sampel simulasi. Oleh karena itu, sebelum dilakukan pengujian, sampel perlu dilakukan preparasi terlebih dahulu. Dan yang terakhir, mengadministrasikan dan menghitung analisis kadar suatu sampel. Perhitungan konsentrasi analit dilakukan dengan membandingkan dengan larutan standar. Oleh karena itu, sebelum dilakukan pengujian, dibuat terlebih dahulu deretan larutan standar berdasarkan grafik atau kurva absorbansi larutan standar terhadap konsentrasi standar, maka dapat ditentukan konsentrasi analit dalam sampel. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.